Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan AF, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan AF. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Otto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Otto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Otto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan AF, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan AF. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan AF dikawal 3 orang. Seperti diketahui, AF sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal AF bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal AF dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah AF, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal AF itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan AF kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal AF, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa AF masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah AF agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal AF. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal AF itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Otto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Otto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Otto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Otto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Otto heran. Deddy pun menceritakan kepada Otto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Otto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Otto. Otto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Otto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Oto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki yang kini diragukan. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Ternyata keberadaan Aep, saksi yang hilang dari pusaran kasus Vina Cirebon mengundang pertanyaan dari publik. Menanggapi pertanyaan publik tersebut, Oto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia membongkar keberadaan Aep. Oto Hasibuan yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar keberadaan Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep sempat disebut-sebut saksi kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Oto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Informasi itu didapatkan Deddy kala menyambangi kediaman ayah Aep, di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Deddy pun menceritakan kabar soal Aep itu kepada Oto saat mengunjungi Peradi Tower, Jakarta. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Oto. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan untuk bersaksi soal peristiwa penyerangan Vina dan Eki 2016 silam yang kini diragukan. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Deddy pun menimpali. Oto tetap keheranan dengan informasi yang baru didengarnya itu. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar katakannya tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat. Ia mengaku pada 2016 lalu sudah ceritakan kebenaran tentang kasus Vina pada temannya. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga tahun 2016 lebih dipercaya.
Pengacara Oto Hasibuan keheranan dengan informasi keberadaan Aep yang tiba-tiba menghilang lalu sempat diketahui berada di Purwakarta. Ditambah lagi, kini Aep dikawal 3 pria gondrong. Informasi itu diterima Oto Hasibuan dari Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku diberitahu informasi keberadaan Aep kala menyambangi kediaman ayah Aep di bilangan Desa Palinggihan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu Oto Hasibuan adalah Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, PRADI, yang kini membela para terpidana kasus Vina. Ketika itu, Deddy Mulyadi mengantarkan Dede, teman Aep, saksi kunci kasus Vina menceritakan kesaksiannya kepada Oto Hasibuan. Ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi, kata Deddy. Dengan mata serius memperhatikan pernyataan Deddy, Oto heran. Deddy pun menceritakan kepada Oto, dia sudah meminta ayah Aep agar mau membujuk anaknya. Karena kita kan bukan ingin menjarain orang, tapi bebasin orang, kata Deddy. Oto pun masih terpaku dengan informasi 3 orang pengawal Aep. Oh gitu ya, tapi yang mengawal itu siapa? Tukang ojek atau yang lain, kata Oto. Oto pun menegaskan, jika 3 orang pengawal Aep itu menghalangi upaya penegakan hukum maka itu melanggar hukum. Karena kalau ada orang menghalang-halangi untuk menegakkan hukum itu juga boleh salahkan. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya, kata Oto. Gue kasih duit 500 juta. Barang siapa yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep, secara konkret, detail, kasih tahu gue. Nikita Mirzani heboh karena menggelar sayembara untuk menemukan saksi Aep di kasus Vina Cirebon. Diketahui bahwa saksi Aep ini menghilang entah kemana dan sulit untuk ditemukan, Aep jadi orang yang paling dicari setelah kemunculan saksi Dede. Saksi Dede sendiri diketahui berikan pengakuan soal sosok Aep yang merupakan teman kerja tahun 2016 silam di tempat pencucian steam. Dede mengaku diarahkan oleh Aep menjadi saksi kasus Vina Cirebon padahal dia sama sekali tidak mengetahui kejadian soal tewasnya Vina dan Eki. Setelah Aep terpojok dan menghilang, kini Aep pun masih terpojok lagi setelah artis Nikita Mirzani bertindak. Dia mengaku membuka sayembara dengan hadiah uang fantastis, jika ada yang berhasil menemukan keberadaan Aep dapat dihadiahi uang 500 juta rupiah. Nikita menegaskan semua lapisan masyarakat bisa mengikuti sayembara berhadiah uang 500 juta rupiah itu. Terjawab penyebab keruwetan kasus Vina yang hingga kini masih diselimuti tabir fakta. Pasalnya, kasus Vina bak jadi benang kusut lantaran 4 saksi kunci mengurai cerita yang janggal dan berbeda-beda versi. Hal itu terlihat dari rincian waktu sebelum kasus Vina Cirebon berdasar kesaksian 4 orang ternyata berbeda. Dalam kesaksian terbarunya, Liga Akbar mengaku bersama Eki sejak siang hingga sore sebelum kasus Vina. Sedangkan tukang tambal ban mengaku melihat Eki dan Vina siang hari. Sementara Widi dan Mega mengaku bersama Vina sejak siang hingga menjelang maghrib. Rincian waktu ini menjadi penting untuk mengungkap kronologi utuh kasus Vina Cirebon. Berdasar hasil putusan pengadilan, Eki dan Vina melintas SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Liga Akbar mengaku berangkat dari rumah Ibu Eki di Majalengka pukul 15 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016. 30 menit kemudian, Liga dan Eki sampai di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Kata Liga Akbar, sekitar pukul 16 WIB sampai pukul 17 WIB, Eki pergi menjemput Vina. Dari Majalengka jam 3 sampai setengah 4 langsung ke SMA 4, bersama B, T dan L jemput Vina jam 16.30 atau pukul 17, kata Liga Akbar. Eki kemudian kembali ke Warpat bersama Vina selepas maghrib. Setelah maghrib balik lagi dengan Vina. Hanya minta rokok, ngopi sebentar dia izin rapat organisasi, kata Liga Akbar. Anehnya, Oki Priando justru melayani Eki dan Vina untuk tambal ban tak jauh dari jembatan Talun Cirebon. Kata Oki, Eki dan Vina datang menambal ban pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nambal ban.
2 tambalan, 2 bolongan. Minum es di belakang bengkel, kata Oki Priando. Padahal di jam yang sama, menurut Widyasari dan Mega Lestari, Vina ada di rumah. Rincian kronologi kejadian bahkan waktu yang berbeda-beda itu yang membuat kasus semakin ruwet. Jika rincian waktunya demikian, lantas siapa yang benar dalam kasus Vina? Otto Hasibuan, ketum Peradi yang kini membela para terpidana kasus Vina, keheranan mendengar kabar Aep dikawal 3 orang. Seperti diketahui, Aep, saksi kunci kasus Vina, kini menghilang setelah kesaksiannya ramai-ramai dituding palsu, terutama oleh temannya sendiri, Dede. Menurut Otto, 3 orang yang mengawal Aep bisa dianggap obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum kasus Vina yang tengah berproses. Kabar soal Aep dikawal itu disampaikan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI terpilih dari Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina. Deddy pun menceritakan informasi keberadaan Aep kepada Otto, ex-Bupati Purwakarta itu menjelaskan ciri 3 orang yang mengawal Aep, berambut gondrong. Deddy merasa Aep masih percaya diri bahwa dirinya masih terus bisa sembunyi dari berbagai tuntutan.